Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Ada Yola Sadi. Saya yang bertugas di Poligizi pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Susi. Baik Ibu Susi, ada yang perlu saya bantu? Iya Mbak, saya kesini atas rujukan dari dokter. Baik, boleh saya lihat surat rujukannya? Terima kasih ya Ibu, bentar saya lihat dulu ya. Baik, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, mengapa Ibu dirujuk ke Poligizi. Jadi di Poligizi ini membantu Ibu untuk mencari alternatif dalam memecahkan masalah Ibu terkait masalah gizi. Nah, sebelumnya saya akan bertanya lebih detail mengenai keluhan-keluhan atau apa yang Ibu rasakan beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, Ibu nggak perlu khawatir karena yang Ibu ceritakan dan data-data Ibu akan kami jaga kerahasiaannya. Oh iya Mbak. Baik Ibu, diukur dulu ya berat badan sama tinggi badannya. Iya boleh Mbak. Berat badannya bisa dilepas dulu jam tangannya. Oh iya Mbak. Iya. Nah, perhiasannya juga dilepas dulu. Ya, gelangnya boleh dibantu. Ya. Kaos kakinya juga Ibu dilepas dulu. Ya. Silakan Ibu. Naik ya. Lurus ya Ibu, tangannya di samping, jangan megang. Ya, ya sudah. Turun. Nanti ya Ibu 2 kali ya Ibu. Ya silakan lagi. Ya. Baik, udah. Selanjutnya kita ngukur berat badan ya Ibu. Bisa dilepas ininya biar tidak mengganggu. Iya. Iya, maaf ya Ibu. Iya. Bisa nempel bagian tumit, betis. Iya. Bokong. Iya. Iya, tegak. Oke. Oke. Lihatnya ke depan ya Ibu. Maaf. Oke. Oke. Baik, kalau boleh saya tahu sebenarnya apa yang memotivasi Ibu untuk memeriksakan kesehatan? Jadi akhir-akhir ini saya itu suka lapar atau sering pengen makan, kemudian merasa haus gitu, merasa haus atau pengen minum terus. Kemudian ya mungkin makan minum itu karena aktivitas saya kan banyak ya Mbak ya, karena kan saya sibuk kerja. Nah, setelah itu saya juga merasakan apa itu kalau tiap hari itu suka pipis terus gitu, sering ke belakang gitu. Kemudian kalau luka juga sembuhnya lama, susah sembuh gitu ya Mbak ya. Terus mata juga udah mulai kabur. Kemudian kaki tangan juga sering kesemutan, kemudian cepat lelah juga. Udah gitu cepat ngantuk juga sih Mbak. Baik gitu. Kira-kira Bu, selama seharian kemarin dari pagi sampai malam, Ibu bisa ceritakan apa yang telah Ibu konsumsi dari mulai sarapan?
Kalau makan itu saya setiap hari 3 kali ya Mbak ya. Nah kalau pagi itu saya pasti makannya nasi gitu. Kemudian lauknya ya kadang yang sering saya makan itu sayur sawi sama ayam kentucky itu kalau pagi. Kalau siang saya makannya mie mie ayam atau kadang nasi goreng beli di dekat kantor gitu. Tapi kemudian kalau malam saya makannya yang berkuah-kuah yang seger, bakso. Kadang juga indomie bakso juga yang saya makan. Minumnya saya sukanya teh manis. Kalau gitu, apa ibu suka nyemil? Kalau ngemil sih karena namanya barang anak-anak, jadi kemarin-kemarin saya kalau ngemil sukanya buahnya melon ya saya. Terus kemudian kadang suka makan kue basah yaitu kue lemper atau kue kue lumpur gitu. Kadang 2 saya makan gitu. Terus nggak lupa pasti minumnya es teh manis kalau saya gitu karena sukanya es teh manis. Kemudian kalau misalkan udah mulai malam lagi saya minumnya cimuri atau kadang-kadang juga susu sari kedelai karena kadang-kadang dibeliin sama anak saya. Dilanjut ya ibu. Tadi ibu mengatakan makan nasi ya, nasi 1 piring buat sarapan. Nah kira-kira 1 piringnya tuh ukurannya seperti apa? Yang B. Yang B, baik, yang B. Lalu ibu makan ayam goreng Kentucky ya. Nah ayam goreng Kentucky-nya ukuran apa? Sayap yang seperti ini. Iya. Lalu, nah ibu juga makan tumis sawi. Tumis sawinya 1 piring kah atau seberapa? Setengah piring ini? Iya. Lalu ibu juga makan melon ya ibu ya buat cemilan paginya. Nah melonnya 1 potong. Iya betul, 1 potong. Lalu ibu juga makan nasi nih untuk makan siangnya. Nah nasinya itu 3 centong. 3 centongnya itu yang mana ibu? Yang A. Yang A. 3 centongnya ukuran A ya bu? Ya. Lalu ibu juga makan kue lumpur nih. Nah kue lumpurnya itu ukurannya seperti ini. Iya betul. Berapa ibu jumlahnya? Kalau saya makan sekali makan 2. 2. 2 buah kue lumpur ya bu? Iya. Nah minumnya ada es teh manis. Es teh manisnya itu gulanya berapa sendok? 2 sendok makan. 2,5 atau 2 sendok? 2,5 sendok makan. Oh iya 2,5 sendok makan. Baik. Terus ibu berarti minum cimori ya? Cimori yang soya. Iya. Itu berapa botol? Cuman kadang ini cuma 1 botol. Baik ibu, kalau saya dengar dari cerita ibu tadi, berarti ibu suka makan makanan yang digoreng ya bu ya. Terus nyemilnya juga nyemil makanan sama minuman manis ya bu, kayak es teh manis, kue lumpur. Nah buat lauknya ibu lebih cenderung suka makanan yang tinggi lemak ya bu ya. Nah, selanjutnya ibu bisa ceritakan selama satu minggu kebelakangan ini apa saja yang ibu konsumsi? Untuk selama 1 minggu ini makan nasi 3 kali sehari ya mbak ya. Terus kentang ada 2 kali, kemudian jagung bakar 1 kali, kemudian kalau lauknya ada ayam goreng itu, kalau enggak ayam gulai itu ada 4 kali saya makan. Kemudian makan semur daging juga ada 1 kali. Kemudian kalau lele juga pernah saya makan 2 kali. Kemudian hati telur ayam juga saya makan 2 kali.
Kemudian makan tempe juga itu ada 6 kali dalam seminggu, sama makan tahu juga, sosis juga saya makan juga dalam seminggu 1 kali. Dilanjut ya Ibu. Tadi Ibu bilang mengatakan makan utamanya 3 kali. Nah, terus makan nasi ya Bu 3 kali juga. Nah, nasinya itu ukurannya apa? Ukurannya 3 centong, ukuran centong yang tadi. Baik, sama ya berarti ya Bu. Lalu makan kentang juga ya Bu ya? Iya. Nah, kentangnya diapain? Kentangnya digoreng. Digoreng. Berapa kali seminggu? Ada 2 kali. 2 kali. Nah, ukuran apa? Ukuran yang B. Yang B berapa buah? Ada 2. 2 buah. 2 buah ukuran B ya Bu. Lalu makan jagung bakar juga ya Bu. Berapa biji? 1. Berapa kali seminggu? 1 kali. 1 kali. Nah, lalu ada ayam goreng ya atau ayam Iya. gulai. Iya. Itu berapa kali Ibu seminggu? Ada 4 kali. 4 kali. Ukurannya yang B. Yang B. Yang 40 gram ya Bu, dada atas. Iya. Lalu Ibu juga makan sumber dagingnya 1 potong. 1 kali ya Bu ya? Iya. 1 kali per minggu. Nah, terus juga lele. Lelenya digoreng? Lelenya digoreng. Digoreng. Ukurannya yang apa? Yang C, yang kecil. Yang kecil ya Bu Iya. ya, yang kecil. 2 kali ya Bu Iya. per minggu. Lalu hati ayam ya Bu ya, di semur atau di balado ya. Iya. Ukurannya yang apa? Ukurannya yang B. Yang B. Iya. Hati ayamnya ya Bu yang 30 gram. 2 kali ya Bu per minggu. Iya. Lalu nah tempe ya Bu ya. Oh, telur ayam juga sama sosis ya Bu? Iya, sama. Iya, sosisnya berapa potong? Sosisnya 1 potong setiap hari. Oke, sosisnya 1 potong setiap hari. Iya. Telurnya Telurnya 1 butir ya? Iya. 1 butir. 1 butir. 1 butir ya Bu, 2 kali per minggu ya? Iya. Iya. Itu biasanya diceplok atau dadar? Kadang ceplok, kadang dadar. Oke, terus ada tempe ya Bu. Tempenya digoreng atau disemur? Digoreng. Tempenya digoreng. Berapa kali? 6 kali dalam seminggu. Oke, ukurannya yang apa? Ukurannya yang B. Yang B. Oke. Lalu tahunya di apa Bu olahnya? Digoreng juga. Oh, digoreng juga gitu. Berapa kali seminggu? Setiap hari. Oh, setiap hari. Ukurannya? Yang B. Yang B juga. Oke, baik Ibu. Baik, kalau begitu selama seminggu kebelakangan ini apakah Ibu pernah mengkonsumsi buah dan sayur? Pernah sih Mbak, cuman jarang. Dalam seminggu saya paling makan bening bayam, kemudian tumis toge sama buncis, kemudian sama kangkung. Itu pun seminggu hanya sekali. Kalau buahnya saya mengkonsumsi buah apel dan pisang, itu cuma seminggu sekali. Kalau buah jeruk saya makan 2 kali dalam seminggu. Oke. Lalu Ibu pernah nyemil gitu? Oh, pernah. Saya minum itu kental manis yang dari Fish and Flag, ada 4 kali dalam seminggu saya minum. Berapa saset? Sekali minum 1 saset. 1 saset. Nah, lalu kan Ibu pernah makan ini ya, bayam. Nah, bayamnya itu berapa? Ukurannya berapa? Apakah 1 mangkok, setengah mangkok? Setengah mangkok Mbak. Setengah mangkok. Di bening ya Bu? Iya. Kalau iya. Tumis buncis dan togenya? Setengah piring. Setengah piring. Iya. Oke, baik. Kangkungnya? Setengah piring juga. Ditumis juga ya? Ditumis juga. Oke. Itu 1 kali semua Bu selama seminggu? Iya, cuma 1 kali. Lalu untuk buah ya Bu, buah apel dan pisang. Nah, apelnya itu apel yang seperti apa? Apel yang merah. Apel merah. Ukurannya yang seperti apa? Yang sedang Mbak. Yang sedang. Oke. Pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon. Lalu jeruknya? Jeruknya ukuran apa? Yang markis ya Mbak. Yang
oren itu. Oh, oren ya? Iya. Oke. Berapa ukurannya? Ukurannya yang sedang. Yang sedang. Iya. Berapa buah? 2. 2 buah sekali makan. Iya. Oke. Baik. Nah, baik Ibu, kalau dari keluarga Ibu sendiri nih, ada riwayat penyakit nggak sih Ibu dari Ibu atau kakek, nenek? Untuk dari keluarga, ibu yang mengidap penyakit diabetes. Diabetes ya Bu. Nah, kalau Ibu sendiri nih suka olahraga nggak Bu? Aduh, kalau olahraga mah jarang dok. Ini Mbak, karena kalaupun ada waktu luang saya kan sibuk. Jadi kalau ada waktu luang saya gunakan untuk mengurus anak, mengurus rumah. Kalaupun ada waktu luang lagi buat istirahat. Jarang ya Bu ya berarti. Iya. Baik, setelah kita berbincang-bincang ya Bu ya, saya menggali data, Ibu menceritakan dan Ibu menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang bisa disimpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari antropometri Ibu, itu yang terdiri dari tinggi badan dan berat badan yang sudah diukur tadi. Nah, Ibu itu termasuk kategori overweight. Nah, itu dilihatnya dari hasil IMT-nya 24 kg per meter persegi ya Ibu ya. Nah, lalu overweight itu bisa dikatakan berat badan berlebih ya Bu ya. Lalu dokter juga memberikan diagnosa Ibu DM ya, diabetes mellitus tipe 2. Nah, itu karena dilihat dari hasil pemeriksaan klinisnya, Ibu HB-nya normal. HB-nya jadi Ibu 13 gram per desiliter itu normal, jadi Ibu tidak anemia. Lalu gula darah sewaktunya itu 210 mg per desiliter. Nah, normalnya itu 100 kurang dari 140. Jadi Ibu termasuk lumayan tinggi ya Bu ya, 210. Lalu gula darah puasanya Ibu 178 mg per desiliter. Nah, normalnya itu 126. Jadi Ibu tuh termasuk tinggi ya Bu ya. Gitu. Nah, dari yang telah Ibu ceritakan juga ada beberapa poin yang mengarahkan Ibu ke diagnosis DM tipe 2. Nah, jika terus berkelanjutan Ibu, maka itu akan mengarahkan Ibu ke komplikasi gitu. Nah, seperti yang pertama nih Bu, Ibu suka nyemil, terus makan makanan manis gitu kan, minuman manis, apalagi es teh manis ya Bu ya. Terus makanan yang tinggi lemak juga tuh, kayak sosis itu juga tinggi lemak ya Bu. Terus hati ayam juga. Nah, lalu tinggi kalori, itu Ibu suka makan makanan yang karbohidratnya sederhana juga, itu meningkatkan gula darah ya Ibu ya. Nah, Ibu juga jarang banget mengonsumsi sayur ya Bu, hanya 1 kali seminggu. Normalnya itu bisa 2-3 porsi Bu kalau sayur sama buah gitu ya. Nah, di sini Ibu hanya 1 kali seminggu gitu, jadi sangat jarang. Nah, sebenarnya Ibu tuh sudah normal makan 3 kali sehari gitu. Cuman pola makannya saja yang perlu diubah menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan dari diagnosa gizinya ya Bu, Ibu mengalami asupan oral berlebih. Nah, itu berkaitan dengan pola makannya yang kurang baik, terus ditandai juga dengan presentasi hasil recall-nya. Nah, hasil recall itu tadi kan Ibu sudah menceritakan ya dari sarapan sampai malam. Nah, jika di total itu asupan yang Ibu makan itu mencapai 155% dibanding dengan kebutuhan Ibu. Nah, kebutuhan Ibu itu dilihatnya dari berat badan ideal. Nah, kalau dari berat badan ideal Ibu dengan tinggi badan 158 itu berat badan idealnya 52,2 kg. Nah, sedangkan berat badan Ibunya itu 60 kg. Jadi, kalau diperbandingkan dengan asupan Ibu itu berlebih. Nah, itu 155% untuk energinya, lemaknya 161%, karbohidratnya 165% gitu. Kalau dari domain klinisnya, Ibu mengalami berat badan berlebih ya Ibu, overweight, itu berkaitan dengan pola makan juga yang kurang baik. Ditandainya dengan hasil IMT yang tadi ya Ibu ya, yang 24 kg per meter persegi itu kategorinya overweight menurut WHO ya Ibu, tahun 2000. Nah, Ibu juga kurang pengetahuan ya Ibu ya terkait gizi gitu. Berkaitannya dengan kurangnya informasi tentang gizi ya Bu, nanti perlu
belajar lagi tentang informasinya, terus ditandai dengan konsumsi minuman manis ya ibu, terus makanan yang tinggi lemak dari lauk-lauk hewaninya, serta kurang konsumsi sayur dan buah ya bu ya. Baik ibu, selanjutnya ada intervensi yang perlu ibu lakukan dalam pelaksanaan terapi dietnya ya bu ya. Di sini ada leaflet. Nah leaflet ini mengenai asuhan gizi diabetes. Nah di sini ibu bisa lihat tandanya, terus kategorinya gitu ya, termasuk tipe apa diabetesnya. Nah lalu ada jenis dietnya ibu. Nah jenis dietnya itu ada diet DM2. Lalu nih ibu, tujuan dietnya ya ibu memberikan energi total per hari yang adekuat untuk menormalkan berat badan ibu ya, tapi secara bertahap. Nah, pengurangan energinya itu 500 sampai dengan 1000 kilo kalori ya ibu dalam seminggu. Itu bisa menurunkan berat badan ibu setengah kilo sampai 1 kilo selama seminggu gitu ya ibu ya. Lalu mencapai kadar glukosa darah yang normal ya ibu secara bertahap pula, terus memberikan asupan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan ibu. Nah kebutuhan ibu sendiri itu 1566 kilokalori ya bu. Nah lalu proteinnya tuh 20%-nya, lemaknya 25%-nya, dan karbohidratnya 50%-nya ya ibu ya. Nah ibu juga perlu menurunkan ini ya ibu, membatasi ya ibu makanan yang tinggi kolesterol, terus juga harus banyak serat ya bu ya, untuk mengurangi kolesterolnya juga gitu. Nah ini ada prinsip dietnya ibu, ada jumlah kandungan kalori 3J ya ibu, jumlah kandungan kalori, jenis makanan, jadwal pemberian makan itu harus tepat ya ibu ya. Nah buat proporsi pemberian makanannya itu ibu sarapannya cukup 20%-nya saja dari 1566. Terus makan siang dan malamnya 25%, selingannya 10%, seperti itu. Lalu ini kan untuk terapi diet ya. Nah, ada terapi non dietnya. Ibu mungkin bisa dibiasakan ya Bu secara bertahap melakukan olahraga minimal 20 sampai 30 menit gitu ya, 2 sampai 3 kali seminggu gitu. Nanti kalau ibu sudah mulai terbiasa, bisa ditingkatkan lagi olahraganya jadi 20 sampai 30 menit per hari gitu ya Bu ya. Nah, mungkin sekiranya itu Bu untuk pelaksanaan dietnya. Nah, nanti seminggu atau 2 minggu ke depan itu akan saya monitor lagi terkait perkembangan ibu gitu ya dalam pelaksanaan dietnya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu atau ada yang masih dibingungkan? Berarti saya ikuti penyesuaian awal diet sesuai dengan flat ya Mbak? Iya, benar Bu. Jadi Ibu bisa dibaca dan dipahami lagi aja di flatnya. Berarti saya bisa minta untuk dimonitoring lagi ya Mbak ya? Oh iya, kalau untuk monitoring Ibu seminggu atau 2 minggu ke depan nanti kita bicarakan lagi waktunya, Ibu konseling lagi, sekalian saya monitoring lagi perkembangan Ibu terkait penurunan berat badannya gitu kan, apakah setengah kilo atau 1 kilo selama seminggu, terus apakah ibu menjalankan dietnya sesuai dengan kesepakatan kita gitu, dan hasil lab terkait gula darah sewaktu dan puasanya apakah sudah mulai turun gitu ya ibu ya, nanti kita bicarakan lagi gitu. Baik, kalau begitu sudah cukup Mbak. Baik, Saya rasa ya. baik. Jika sudah tidak ada konseling hari ini mungkin sudah cukup sampai di sini ya ibu. Jika ada yang perlu ditanyakan atau untuk membicarakan konseling selanjutnya, ibu bisa hubungi saya di nomor telepon yang sudah tertera ya ibu ya. Ya, betul. Terima kasih ya Pak ya atas bantuannya selama ini, dan
Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Ibu.